pencarian korban tanah longsor ini progresnya seperti apa, Pak? Ya, progresnya dalam pencarian pada hari ini yang pertama tim SAR gabungan melaksanakan kait dengan laporan informasi korban mengambil dokumentasi, sehingga tim analisa kami dan potensi SAR sama. Jadi pembersihan jalan dulu yang di atas pohon itu ada 2 itu dibersihkan dulu, kemudian setelah itu dibersihkan akan kami semprot di jalur yang akan yang teman-teman lakukan itu, karena analisanya dari kejadian awal itu informasi dari video yang dibuat itu hanyalah sebelah sini aja, kemudian ada susulan longsor, sehingga secara logika analisa tidak mungkin seseorang melewati longsoran itu, sehingga kita fokuskan di lokasi yang dibersihkan ini, sehingga tadi pagi ekskavatornya ini melaksanakan pembersihan. Setelah itu baru kita laksanakan pencarian menggunakan cangkul, kemudian pompa-pompa alkon, sehingga tidak menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Sementara itu Ya, untuk pencarian sendiri dilakukan di beberapa titik, dan ada titik yang dicurigai nggak, Pak, sejauh ini untuk operasi SAR di sini, Pak? titik yang kami curigai, analisa kami dan saya koordinasi sama Pak Kades juga analisanya sama. Jadi titik yang dicurigai adalah yang posisi di ekskavator di depannya itu, kemudian yang di bawah pohon 2 itu. Analisa yang saat ini kami prediksi. Kendala yang dihadapi apa sih, Pak, dalam operasi SAR ini? Kendala saat ini masih belum ada kendala. Ini kemungkinan bisa mengandung resiko. Di atas ini ada longsor susulan lagi, sehingga Basarnas atau tim SAR gabungan mengupayakan keselamatan. Jadi bagaimana yang di atas ada tim kami juga SAR gabungan untuk monitor pergerakan, apabila ada info langsung kita infokan, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Satu lagi mungkin teknik dalam pencarian ini yang dilakukan apa aja, Pak? Ya, tekniknya kami karena di sini peralatan sudah ada, alhamdulillah peralatan itu. Yang kedua penyemprotan dengan pompa alkon dan alat manual cangkul. Ada lagi? Atur dulu, Komandan. Ya, terima kasih. Hari kedua pencarian longsor Subang, 82 personel dikerahkan, fokus pada 2 titik lokasi korban. Memasuki hari kedua pencarian korban longsor di Kampung Babakan Randu, Desa Dayakolot, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang, Jawa Barat, tim gabungan dari berbagai unsur terus berjibaku di lapangan. Korban bernama Ansor alias Rafiq, 46 tahun, seorang pengelola saluran air, Ulu-Ulu, dilaporkan tertimbun material longsor pada Jumat siang, 11 April 2025, dan hingga Minggu 13 April belum juga ditemukan. Rafiq terakhir terlihat tengah memperbaiki saluran air yang tersumbat ketika peristiwa tragis itu terjadi. Menurut kesaksian warga, ia sempat selamat dari longsor pertama dan bahkan sempat merekam peristiwa itu menggunakan ponselnya. Namun, longsoran kedua datang dengan kekuatan lebih besar dan diduga menimbunnya di sekitar lokasi yang kini menjadi titik utama pencarian. Fokus 2 titik pencarian dan metode campuran. Sebanyak 82 personel dari berbagai lembaga terlibat dalam pencarian ini, termasuk Basarnas Bandung, BPBD Subang, Tagana, Koramil Sagalaherang, Polsek Sagalaherang, dan relawan Destana dari Ciater dan Dauan Kidul yang menyumbangkan 21 personel. Kepala Operasi dari Basarnas Bandung, Muhammad Adib, menjelaskan bahwa fokus pencarian diarahkan pada 2 titik utama berdasarkan hasil analisis dan keterangan warga serta kepala desa. Lokasi tersebut berada di bawah 2 pohon besar. Titik terakhir Rafiq terlihat saat melakukan perbaikan pipa air. Kami akan membersihkan jalur itu dengan ekskavator dan melakukan penyemprotan air bertekanan tinggi untuk mengurai material longsor, jelasnya. Metode yang digunakan melibatkan kombinasi alat berat dan teknik manual.
Ekskavator dikerahkan untuk mempercepat penggalian, sementara tim relawan juga menggunakan peralatan tradisional seperti cangkul dan sekop. Penyemprotan air digunakan untuk melembutkan tanah keras dan bebatuan besar yang menyulitkan proses evakuasi. Cuaca ekstrim kembali hambat proses evakuasi. Cuaca menjadi tantangan besar dalam proses pencarian. Hujan yang turun sejak siang hingga sore hari menyebabkan kondisi medan semakin licin dan membahayakan keselamatan tim. Hal ini memaksa tim SAR gabungan untuk menghentikan sementara pencarian demi mencegah risiko longsor susulan. Kami mengutamakan keselamatan tim. Jika hujan terus turun dan tanah terus bergerak, pencarian harus ditunda sementara, ujar Adib. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pencarian akan dilanjutkan selama 7 hari ke depan, sesuai dengan SOP Basarnas, dan bisa diperpanjang jika ada perkembangan signifikan. Dampak longsor, irigasi tersumbat, petani resah. Selain menghilangkan 1 nyawa, longsor besar ini juga mengakibatkan tertutupnya saluran irigasi milik Perum Jasa Tirta Jatiluhur yang biasanya mengairi sekitar 250 hektar sawah milik warga. 3 desa terdampak kekeringan mendadak, Desa Dayakolot, Desa Nunuk, dan Desa Leles. Pemerintah daerah bergerak cepat dengan mengerahkan tim teknis untuk meninjau saluran irigasi dan mencari solusi darurat, seperti penggunaan pompa air tambahan atau penyambungan jalur alternatif. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian kapan aliran air bisa kembali normal. Kami sangat khawatir. Kalau air tidak mengalir dalam beberapa hari ke depan, tanaman padi yang baru ditanam bisa mati. Ini bencana ganda bagi kami, keluh Supriyatna, 58 tahun, petani dari Desa Leles. Dukungan moral dan harapan dari keluarga. Di tengah pencarian yang belum membuahkan hasil, keluarga korban terus menanti dengan penuh harap. Istri korban, Yaya, 43 tahun, hanya bisa berdoa agar suaminya ditemukan dalam keadaan apapun. Saya cuma ingin suami saya segera ditemukan, supaya kami bisa ikhlas, ucapnya dengan mata sembab. Kepala Desa Dayakolot, Budiman, juga terus mendampingi keluarga korban dan memberikan dukungan moral. Kami semua turut berduka. Seluruh warga di sini mengenal Pak Rafiq sebagai sosok pekerja keras dan baik hati. Kehilangannya menjadi duka bersama. Solidaritas masyarakat terlihat kuat. Meskipun berada dalam kondisi sulit, solidaritas masyarakat justru makin kuat. Warga secara sukarela membantu proses pencarian, menyediakan makanan untuk tim SAR, hingga menjaga lokasi agar aman. Sejumlah organisasi masyarakat pun turun tangan memberikan bantuan logistik. Camat Sagalaherang, Agus Hermawan, SSTP, mengapresiasi kerja sama semua pihak. Musibah ini membuktikan bahwa kebersamaan kita masih kuat. Saya berterima kasih kepada semua tim yang sudah bekerja keras, katanya. Harapan yang belum padam. Meski situasi di lapangan masih penuh tantangan, semangat para relawan dan aparat tidak surut. Mereka akan terus menggali, mencari, dan berharap bisa membawa kabar baik bagi keluarga yang menunggu dengan cemas. Pencarian korban longsor ini tak sekadar soal menemukan jasad, tapi juga soal menghargai kemanusiaan dan menjaga martabat mereka yang hilang dalam bencana. Tim gabungan berkomitmen untuk tetap berada di lokasi hingga titik terang ditemukan. Andum Subekti Detik Reportase Jawa Barat mengabarkan.